Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, salah satu pertanyaan paling banyak yang sering dilontarkan oleh teman-teman semua itu adalah bahwa, Abang, kenapa sih seorang narsistik itu dalam tanda kutip nggak pernah bisa diajak bicara baik-baik? Ketika kita mau diskusiin satu hal, ketika kita mau nanyain satu hal, yang mungkin sesuatu yang nggak besar-besar banget, sesuatu yang simple gitu, dia akan selalu membawa hal tersebut menjadi perdebatan. Segala hal yang kita bicarakan dengan seorang narsistik itu biasanya akan menjadi sebuah pembicaraan yang melelahkan dan dia selalu berusaha mencoba mendominasi kita. Kenapa sih seorang narsistik itu selalu membawa segala hal yang kita bicarakan itu menjadi sebuah perdebatan? Teman-teman, hari ini saya akan kasih tahu sama teman-teman dua role yang selalu dipegang oleh seorang narsistik ketika dia bicara dengan siapapun, terutama supply-nya dia, yang membuat kalian itu selalu merasa capek banget ketika kalian harus berdiskusi dengan seorang narsistik. Dengan mengetahui hal ini, kalian akan mengetahui bahwa ya sangat sulit untuk mencari kebenaran ketika kalian bicara dengan seorang narsistik. Mari kita mulai. Teman-teman, sedikit ya, saya mau ingatkan dulu kepada teman-teman. Apa sih perbedaan antara berdiskusi dengan berdebat? Oke. Ketika kita bicara tentang berdiskusi, itu biasanya kalau misalnya antara dua orang ya, diskusi itu adalah ketika dua orang menyampaikan pendapat satu sama lain, itu bertujuan untuk mencari kebenaran. Artinya dua-duanya sama-sama ingin mencari kebenaran. Ketika kita bicara tentang berdebat itu adalah kondisi ketika dua orang saling mempertahankan pendapat untuk menyatakan diri siapa yang paling benar. Artinya ketika berdiskusi itu mencari kebenaran, berdebat adalah mempertahankan kebenaran oleh masing-masing pihak. Nah, secara alamiah, teman-teman, biasanya kalau orang biasa atau seorang impet, ketika mereka berbicara dengan orang lain, itu biasanya mereka berpikir untuk berdiskusi. Mereka bertanya biasanya. Terutama seorang impet ya. Ketika seorang impet itu ngomong sama orang, biasanya mereka akan bertanya bahwa, menurut kamu ini tuh begini nggak sih? Ataukah dia begini? Mereka berdiskusi untuk mencari kebenaran yang mereka sendiri mungkin belum tahu. Nah, kalau kamu berbicara dengan seorang narsistik itu biasanya akan membawa itu ke perdebatan. Dalam arti dia akan berusaha mendominasi untuk menunjukkan bahwa dialah yang paling benar. Nah, inilah kenapa ketika seorang impet mengutarakan pendapat dengan seorang narsistik, itu arah pembicaraannya itu akan berbeda. Supaya kalian mengerti, ingatlah, ketika seorang narsistik itu berbicara dengan orang lain, ada dua role yang selalu dia pegang. Rule pertama, dia selalu menganggap bahwa diri dia itu adalah yang benar. Dan rule kedua, dia selalu menganggap bahwa kamu itu salah. Ulang ya, dia selalu menganggap dirinya benar dan kamu itu salah. Mungkin ada dari kalian yang bertanya bahwa, Bang, bukankah ketika kita menganggap diri kita benar, itu berarti orang lain itu salah? Sebenarnya nggak begitu, teman-teman. Di dalam hidup ini memang ada kebenaran-kebenaran absolut. Artinya ketika kita bicara bahwa matahari terbit dari timur, manusia suatu hari pasti akan meninggal, ya itu kan sebuah fakta ya. Gitu ya. Tetapi kita harus tahu, di dalam hidup ini banyak yang kita percayai, yang kita yakini, itu benar, tetapi bukan berarti orang lain yang punya keyakinan berbeda, itu salah. Contoh, ketika misalnya saya berpendapat bahwa pendidikan adalah hal paling utama di dalam hidup. Saya percaya hidup ini adalah soal belajar. Saya mengalokasikan hidup saya untuk belajar banyak hal di dalam hidup. Termasuk saya mengalokasikan dana paling besar untuk anak saya dalam bidang pendidikan. Itu saya yakini benar. Tetapi tidak semua orang punya keyakinan yang sama dengan saya. Ada yang berpikir bahwa pendidikan tidak selamanya menjadi prioritas. Ada yang berpendapat bahwa anak tidak harus berpendidikan tinggi. Selama dia bisa mencari uang, itu akan lebih baik. Ada yang berpikir tentang kekuasaan adalah yang terpenting. Ada yang berpikir tentang harta adalah yang terpenting. Ada yang berpikir tentang pergaulan adalah hal yang terpenting. Nah, ketika saya meyakini apa yang saya yakini itu benar,
tidak berarti saya harus mengatakan yang diyakini oleh orang lain itu adalah salah. Tetapi problemnya adalah ketika kamu hidup dengan seorang narsistik, dia selalu harus menetapkan aturan bahwa yang saya yakini itu benar, yang kamu yakini itu salah. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari adalah banyak keputusan-keputusan hidup yang sebenarnya bukan soal benar dan salah, tetapi soal konsekuensi. Di dalam kehidupan sehari-hari kamu dengan seorang narsistik misalnya, kalian hendak memutuskan bahwa nanti kita akan makan di luar atau tidak, apakah anak kita akan diberi les tambahan atau tidak, ya. Itu kan sebenarnya dua pilihan yang terkadang bisa saja dua-duanya benar. Tetapi ketika kamu bicarakan itu dengan seorang narsistik, dia akan memilih salah satu pilihan dan kemudian dia akan menuduh pilihan yang lain yang tidak dia pilih tersebut itu adalah salah. Itu selalu aturan yang dia pegang. Nah, itulah kesulitannya ketika kamu membicarakan sesuatu dengan seorang narsistik. Misalkan ketika anak kamu mau kuliah, kamu ingin membicarakan anak kamu itu akan kuliah di kota A atau di kota B. Ketika seorang narsistik itu memilih di kota A, dia akan mencamkan perkataan bahwa kota A adalah pilihan yang benar, sedangkan kota B itu adalah pilihan yang salah. Padahal sebenarnya bisa saja dua pilihan tersebut bisa saja sama-sama benar dengan konsekuensi masing-masing. Nah, itu yang terjadi ketika kalian hidup dengan seorang narsistik. Apapun yang ingin kalian bicarakan, yang ingin kalian diskusikan, untuk mencari solusi yang terbaik, itu akan selalu dibawa ke perdebatan oleh si narsistik. Dan dia akan selalu menetapkan aturan bahwa yang dia pilih itu benar, dan yang kalian pilih itu salah. Ketika dia mengatakan si anak harus kuliah di kota A, berarti kalau kalian memilih di kota B, kalian memilih pilihan yang salah. Ketika kalian memutuskan memberikan les tambahan kepada anak, sedangkan menurut dia itu tidak perlu, berarti pilihan kalian itu salah. Ketika kalian memilih liburan ke kota A, sedangkan dia memilih liburan di kota B, berarti pilihan kalian untuk liburan ke kota A itu salah. Nah, ini dibawa ke semua aspek kehidupan, sehingga setiap pembicaraan kalian dengan seorang narsistik itu akan selalu berakhir di dalam sebuah perdebatan. Ini yang membuat kalian mengatakan bahwa, Bang, kok capek banget ya ngomong dengan seorang narsistik? Karena sudut pandangnya sudah berbeda. Kalian berpikir untuk berdiskusi, sedangkan dia berpikir untuk berdebat. Dan dia selalu ingin memenangkan perdebatan tersebut. Sampai sini paham ya? Nah, pertanyaannya adalah, kenapa seorang narsistik harus melakukan hal tersebut? Oke. Nah, sedikit kita kilas balik. Kita tahu bahwa sebenarnya seorang narsistik itu harus selalu mendominasi orang lain, menunjukkan bahwa dia benar, menunjukkan bahwa kalian salah. Itu sebenarnya cara dia untuk menyembunyikan rasa insecure dia. Kalau kita tidak insecure, teman-teman, kita bisa kok bicara dengan orang lain dengan tenang. Kita nggak takut berbeda pandangan, kita tidak takut misalnya saling bertukar informasi untuk mencari kebenaran. Tetapi kalau kamu udah minder, kalau kamu udah insecure, kamu akan berusaha memaksakan pendapatnya kamu untuk menutupi rasa insecure-nya kamu. Itu yang terjadi pada seorang narsistik. Ya, kita udah tahu mereka menunjukkan dominasi mereka kepada orang lain itu sebenarnya untuk menutupi rasa insecure mereka sudah terbentuk dari mereka kecil dan kemudian mereka tampilkan sebagai false image atau image palsu yang sebenarnya itu menutupi kerapuhan mereka. Nah, mereka mempertahankan itu seumur hidup mereka dengan mendominasi orang lain supaya mereka tidak harus merasakan lagi rasa insecure-nya mereka. Mereka berpikir dengan cara mendominasi orang lain, itu bisa menutupi rasa rapuhnya mereka. Nah, ketika mereka berbicara dengan orang lain, mereka harus selalu bawa itu ke ranah perdebatan dan mendominasi orang lain karena mereka berpikir hanya dengan cara itulah mereka terlindungi. Itulah teman-teman penjelasan kenapa pada awalnya ketika kamu dengan tenang ingin berbicara dengan seorang narsistik, kamu berpikir untuk berdiskusi mencari sebuah kebenaran, kamu tidak akan mendapatkan itu. Yang ada adalah justru itu akan menjadi sebuah perdebatan yang sebenarnya kamu tidak inginkan. Tetapi dia akan selalu membawa itu ke sebuah perdebatan di mana dia selalu menetapkan dua aturan.
dia benar dan kamu salah. Semoga video ini bisa membuat kalian mengerti mengapa sangat sulit untuk berbicara dengan seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.